Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin menyapa kita di dalam surat Titus pasal 3 ayat 4 dan 5. Surat Titus pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang Anda alami, Anda dapat hidup di dalam pengharapan. Betul, pengharapan. Pengharapan bukan yang KW-KW, tapi pengharapan yang tepat, yang pasti, dan nilainya kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ini adalah kabar baik yang tak akan pernah berubah. Mengapa? Karena di dalam 1 Petrus pasal 1 Anda dapat menemukan 5 alasan bahwa kita dapat hidup dalam pengharapan. Mari kita akan renungkan bersama-sama bahwa Allah telah memilih Anda sebelum Anda memilih Allah. Mari kita melihat bahwa kalimat demi kalimat atau ayat demi ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali kita oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini Petrus bukan hanya mengatakan bahwa Allah itu penuh kasih saja, tapi ia juga memuliakan Allah oleh karena rahmat-Nya yang besar. Saudara, semakin Anda mengerti tentang kasih karunia dan rahmat-Nya Allah, maka semakin Anda sama seperti Petrus, dia kagum karena kita sungguh tidak layak, kita sungguh tak pantas. Keselamatan darinya bukanlah sesuatu yang kita hasilkan atau usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Itu adalah karunia cuma-cuma dari Allah. Rahmat Allah adalah dilandasi dari kasih-Nya kepada Anda. Anda tak bisa berbuat kepada Dia yang lebih mengasihi kita lebih daripada Dia mengasihi Anda saat ini. Begitu pula sebaliknya, Dia pun tidak akan kurang mengasihi Anda. Atau singkat kata, rahmat-Nya terhadap Anda tak akan pernah berubah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah betapa Allah menyatakan kemurahan-Nya, kasih-Nya kepada kita. Dan Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu semua karena rahmat-Nya ketika saudara dilahirkan kembali yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Hal ini sangatlah penting buat dipahami ketika Anda melakukan kesalahan sebagai selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara mungkin dalam kondisi lemah iman sehingga saudara jatuh di dalam dosa. Allah tidak marah kepada Anda. Allah tidak ingin membalas dendam kepada Anda. Dan Dia pun tidak mungkin akan merancangkan sesuatu yang mengacaukan hidup Anda. Tapi sebaliknya inilah yang Allah lakukan. Dia selalu bertindak dengan rahmat-Nya terhadap Anda. Mengapa? Karena Anda telah ditebus-Nya dengan darah yang mulia di dalam Kristus Tuhan. Ketika Anda menerima Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat-Nya. Jadi saudara, kasih-Nya itu tidak akan berubah sepanjang waktu. Karena saudara telah dipilih dan telah ditebus-Nya. Dan biarlah kita tetap ingat, tetap bergantung kepada Dia, tetap mengandalkan Dia. Dan saudara tidak mundur
atau kecewa ketika menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai. Mengapa demikian? Karena Anda akan melihat hidup Anda oleh bergantung kasih karunia dan rahmat-Nya. Nah, saudara akan memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Yang mengubah kita. Dan akan juga mengubah banyak orang. Oleh sebab itu, karena kasih Yesus, setiap kali Anda membuat kesalahan, Allah merespon kepada Anda dengan rahmat-Nya. Dan itulah yang memberi Anda pengharapan. Saudara, ingatlah bahwa kemurahan-Nya Tuhan, kasih-Nya Tuhan, yang adalah juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada kita semua, itu dicurahkan pada waktu saudara dan saudara mengaku percaya dan menerimanya selaku Tuhan dan juru selamat kita. Karena kita diselamatkan bukan ada karena perbuatan baik kita. Ada perbuatan baik kita bagaikan kain yang kotor, saudara. Yang sudah tidak ada nilai lagi. Tapi itu diubahnya, diangkatnya, diperbaharuinya, dibersihkannya. Dengan kasih-Nya yang agung. Sudah dilahirkan kembali dan diperbaharui. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kehebatan pendetanya, bukan oleh karena kepadanya kebaikan kita dan sikap kita beribadah, tapi semua karena dikerjakan oleh Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Tetap semangat Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, muliakanlah Dia di dalam hidup kita hari ini sampai seterusnya. Amin.